Ulang dari awal lagi, Pak. Tadi tengah jalan. Ulang aja ya. Oke, Pak. Di soalnya kan dibilang kepemilikannya itu 80%. Lalu ada excess value-nya senilai 50.000. Dan juga diketahui di soalnya itu excess value-nya itu dialokasikan 50% ke paten dan sisanya itu ke inventory. Berarti kan ke patennya 25 dan ke inventory-nya 25.000 juga. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertamanya, jurnal terkait investment dan income in S tahun 2016 di buku P. Yang poin A-nya itu adalah investment in S pada income from S besar 20.000. Itu didapatkan dari poin A di soal terkait penjualan tanah oleh S kepada S dengan harga 100.000, sedangkan cost of land-nya itu 120.000. Itu kan ada selisih 20.000. Jadi masalah investment in S pada income from S senilai 20.000. Lalu yang B-nya terkait dengan laba S tahun 2016. Laba S itu kan tahun 2016 senilai 100.000. Tapi karena kepemilikannya si P itu 80%, jadi dikali 80%. Sehingga di jurnal investment in S pada income from S senilai 80.000. Lalu yang C-nya itu terkait dividen. Dividen yang dibagikan oleh si S tahun 2016 itu senilai 40.000. Yang kita akui itu 80%-nya. Jadi dapatnya itu cash pada investment in S senilai 32.000. Kenapa investment in S? Karena kan kita pencatatnya itu pakai metode ekuitas, yang mana ketika pembagian dividen maka itu akan mengurangi nilai investment in S. Lalu poin D-nya itu terkait amortisasi under value inventory. Under value-nya inventory ini kan senilai 25.000 didapat dari alokasi excess value yang tadi. Karena kepemilikan kita itu 80%, jadi dikali 80% dapat nilai 20.000. Dan jurnal income from S pada investment S nilai 20.000. Lalu yang poin E-nya itu terkait dengan amortisasi under value paten. Patennya itu kan masa manfaatnya itu 10 tahun. Jadi kan per tahunnya itu berarti kan dibagi 10 kan 25.000 bagi 10, dapatnya 2.500. Tapi yang kita bisa kita amortisasi itu 80% karena kepemilikan kita 80%. Jadi 2.500 dikali 80% dapatnya 2.000. Lalu soal yang kedua itu jurnal terkait investment dan income from S tahun 2017. Yang pertama kita adjust income from S akibat loss on CRB. Itu jurnalnya income from S pada investment in S nilai 2.467. 2.467 itu didapat dari 80% dikali 3.121. 3.121 ini didapatnya dari mana? Kan di soal itu diketahui di S ini pada tanggal 1 Juli 2016 menerbitkan bond dengan kupon rate-nya itu 10%. Jangka waktunya itu 5 tahun dan dibayarnya itu pada 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kan itu semi annually dengan harga 92.640. Saat di 2016 itu market yield-nya itu masih 12%. Dan si P ini membelinya itu di tanggal 2 Januari 2017. Dia beli senilai 40% bondnya si S dengan rate-nya itu 101. Jadi kan kita tahu kan market rate-nya itu 12% karena dia semi annually, berarti kan dibagi 2 jadi 6%. Kupon rate-nya juga gitu. Kupon rate-nya itu 10% dibagi 2 jadinya 5%. N-nya itu dikali 2 jadinya 10 dan par-nya setelah kita cari di time value-nya dapatnya itu par-nya 100.000. Harga dijualnya kan 52.640. Jadi kita cari dulu interestnya itu cashback-nya itu kan 5.000. 5.000 itu didapat dari 5.000 itu dari 5% dikali dengan 100.000, jadinya kan 5.000. Interest expense-nya itu didapat dari 92.640 dikali 6%. Itu 52.640 itu dari jualnya per tanggal 1 Juli. Jadi dapat 558,4. Kan ada selisihnya itu 558,4. Yang kita cari di sini kan untuk per tanggal 2 Januari 2017 atau
Ya karena beda sehari kan jadinya sama yang 1 bulan Januari 2017. Jadi per carrying amount bond per 1 bulan 1 2017 itu senilai nilai carrying value tanggal 1 Juli 2016 ditambah dengan 558,4. Jadi per tanggal 1 bulan Januari 2017 itu nilainya 93.158,4. Yang dibeli kan cuma 40%, jadi dikali 40%. Sehingga yang dapatnya itu 37.279. Sedangkan yang kita bayar itu adalah kan rate-nya itu 101 dikali dengan par-nya 100.000 dikali 40%. Kan 10.400. Kan ada sedikitnya tuh 3.121. Itulah nanti yang jurnal ke income from S pada investment in S yang dikali 80%. Lalu selanjutnya yang B-nya itu terkait piecemeal recognition of loss on carry. Kita menjurnalnya investment in S pada income from S senilai 457. Sebentar. Angkanya 2497 dari yang mana Pak? Angka 2497 dari 2497 itu dari 80% dikali 3121 Pak. Karena kita kepemilikannya 80% ya. Iya. Kali totalnya semuanya 3121. Oke. Oke, lanjut. Yang B-nya itu terkait piecemeal recognition of loss on carry. Kita catatnya investment in S pada income from S senilai 457. Itu didapatnya dari 80% dikali dengan 4.488 kurang 3.917. 4.488 itu interest expense-nya. Sedangkan yang 3.917 itu interest income-nya. Jadi kan ada selisih 571. Karena kepemilikan kita itu senilai 80%, 457. Ini interest per tanggal, interest expense sama interest income per tanggal. Januari harusnya ini ya dibuat apa namanya ambil amortisasinya ya. Tabulannya di Excel namanya. 2 Januari 2017 ya. Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya transaksi 2017 poin C terkait amortisasi paten. Amortisasi paten di tahun 2017 itu kan full kan setahun kan. Jadi kita bisa amortisasi langsung 25.000 bagi 10. Jadinya income from investment pada investment in S senilai 2.500. Lalu poin B-nya itu terkait dengan dividen. Dividennya itu di tahun 2017 100.000. Jadi kan cash pada investment in S senilai 80.000. Lalu terkait unrealized upstream. Oh, mati ya? Oh iya. Income from S pada investment in S nilai 40.000. Dari mana? 80% dari 50.000. Karena kan ada selisih itu antara harga yang dijual 150 sama book value-nya 100. Kan ada selisih 50.000. Jadi ada unrealized gain and gain nilai 40.000 karena 50.000 dikali 80%. Lalu yang F-nya itu terkait realized depresiasi equipment itu nilainya 6.000. Investment in S pada income from S. Nilainya dari 6.000 dari selisihnya ya. Selisihnya Pak. Berarti kan dari 50.000 dibagi berapa tahun? 50.000 masa manfaatnya itu masih 5 tahun ya. Sebentar. Selisih harganya kan 150 dibagi kali 150 ya. Sebentar, 6.000-nya dari 6.000 apa 8.000 ya?
Kita lihat di Excel dulu Pak ya. Ah, 80.000 kali 150. Berarti kan per tahunnya kan bagi 5 tahun kan? 40.000 bagi Dikali 9/12 Pak ya. 9/12 karena dia dapatnya Dari April. April ya, per 9 kali 13 ya. Oke, berarti 40.000 bagi 5 tahun ya. Ini karena dia belinya per April, berarti 9/12. Dan 8.000 kali 3/4, 6.000 ya. Oke. Lalu selanjutnya itu ada net income-nya. Kita akui net income-nya itu investment in S pada income from S nilai 180.000. Karena net income di tahun 2017 itu kan 200.000 dikali kepemilikan 80%. Jadinya itu dapat 190. Lalu poin ketiga itu terkait dengan saldo investment in S akhir 2017. Pak, sebelumnya kan saya mau tanya dulu. Ini kan di soalnya nggak ada saldo awal investasinya, Pak. Oke. Nggak ada saldo awal investasinya. Berarti angka adanya apa adanya? Adanya. Di 2016 kan terkait investment in S itu kan ada beberapa transaksi kan. Yang kalau kita totalin itu senilai 46.000. Itu ada di transaksi A, di B, di C, di D, dan di E. Tinggal ditambahin kurang aja. Itu di 2017 juga gitu. Ada beberapa investment in S yang tinggal kita jumlahin aja. Sehingga total 2017 itu 41.460. Lalu kita jumlahin tuh antara 2016 dengan 2017. Dapatnya investment in 2017 itu senilai 87.460. Kalau misalnya seandainya diketahui saldo awal investasinya, baru kita bisa tahu saldo akhir 2017 itu berapa. Tinggal ditambah nanti 87.460 itu ditambah dengan saldo awal investasi. Oke. Lalu nomor 4-nya itu terkait dengan eliminasi 2017 yang metode cost. Yang pertama itu kita amortisasi paten, kita eliminasi amortisasi patennya itu. Paten pada unamortized senilai 22.500. 22.500 itu dapat dari 25.000 dikurang 2.500. Karena kan tadi kita sudah didepresiasikan 2.500. Lalu selanjutnya ada kita buat lagi amortized expense pada paten untuk yang tahun ini. Untuk eliminasi amortisasi tahun ini 2.500. Lalu yang ketiganya itu RE pada land senilai 20.000. Itu yang terkait dengan penjualan si land tadi kan ada gain kan 20.000 kan. Ada selisih 20.000. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan bonds payable. Bonds jurnalnya itu bonds payable 37.767, loss on CRB 2.550 pada investment in bond. Itu bonds payable-nya dapat dari 40% dikali dengan 92.650 nilai awalnya, nilai jual bondsnya ditambah 558 tambah 592 tambah 27. Sedangkan yang ini 558 amortisasi per ini ya tengah apa 2016 ya. Iya Pak. Nama amortisasinya ya. Oke. Lalu yang investment in bond-nya itu dapat dari 40.400 yang kita bayarkan dikurang dengan 41 dikurang 43. Lalu selanjutnya itu ada terkait interest income senilai 3.917, loss on CRB-nya 571 pada interest expense 4.488. Itu 3.917 ini dapat dari 40% dikali 5.552 ditambah 5.527. Berarti
Sedangkan loss on CRB-nya itu kan 571. Jadi interest expense-nya itu senilai 4.480. Lalu selanjutnya ada terkait dengan eliminasi payable, interest payable pada interest receivable senilai 2.000. Soalnya kan itu kan ada transaksi ini ya, pembayaran bunganya kan, yang utang bunga dan bunga receivable senilai 2.000. Lalu selanjutnya ada terkait dengan penjualan equipment, kan ada selisih 50.000 kan, itu harus dieliminasi juga. Jumlah eliminasinya karena masih di tahun yang sama dengan transaksi, jadi gain on sale equipment pada equipment senilai 50.000. Lalu selanjutnya kita buat juga jurnal eliminasi untuk depresiasi tahun tersebut untuk equipmentnya. Itu jurnalnya akumulasi depresiasi equipment pada depreciation expense senilai 7.500. Nilainya itu dari 50.000 dibagi 5 karena masa manfaatnya 5 tahun dikali dengan 9/12 karena dimulai depresiasinya kan per 1 April. Lalu yang terakhir itu ada terkait dengan NCI. Kita cari dulu NCI expense-nya itu nilainya berapa kan, dan NCI equity-nya berapa. Jurnalnya itu kan NCI expense senilai 30.490 pada dividen senilai 20.000 sama NCI equity-nya. Itu cara carinya itu 20% dikali 20.000, 200.000. 200.000 itu kan terkait dividennya kan, 200.000 dikurang 2.500. Terkait ini amortize-nya dikurang 50.000 ditambah 7.500 tambah 57 dikurang 3.121. 3.121 itu terkait dengan loss on CRB di tahun 2017. Itu yang nomor 4. Sedangkan nomor 5 itu kan metode yang ditanyanya metode ekuitas. Perbedaannya itu cuma terkait transaksi penjualan equipment, terkait dividen, sama satu lagi dan dividen. Yang ini yang dibacanya beda aja Pak ya? Kenapa? Boleh yang beda aja. Boleh yang beda aja. Jadi yang bedanya itu yang jurnal ini ya, income from S sama dividen ya. Cuma itu aja yang bedanya Pak. Jadi kita cari dulu income from S-nya berapa, dividennya berapa, investment S-nya berapa. Dividennya kan ketahuan kan 80.000 kan, karena 80%. Investment in S-nya tinggal dicari aja tuh 200.000, 80% dikali 200.000 dikurang 2.500 kurang 50 tambah 7.500 tambah 571 kurang 7121. Itu terkait dengan unamortized-nya, dengan depresiasinya, dan realize gain-nya juga. Oke. Udah, Sapri. Nanti jangan lupa ya, nanti kalau umpamanya nanti ujian di tabel amortisasinya dibuat ya. Baik Pak. Tambah bingung nanti kalau nggak ada ini. Oke. Terima kasih Sapri. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Veronica. Tes, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah dengar. Oke, yuk silakan. Halo? Oh iya, terdengar kok. Soal nomor 2, diketahui 1 Januari 2015, P mengakuisisi 75% saham beredar S
dengan harga 120.000. Saat ekuitas S itu terdiri dari saham biasanya 80.000 dan saldo labanya 20.000. Kemudian apabila terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai buku, maka akan dialokasikan 30% untuk inventory under value yang terjual di 2015 dan sisanya untuk paten dengan masa manfaat 10 tahun. Diketahui juga net income S dan dividennya tahun 2015 adalah 100.000 dan 30.000. Tanggal 1 Oktober 2015, saya membeli equipment milik S dengan dapat keuntungan sebesar 25.000 dan dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian 1 Januari 2016, saya menerbitkan bonds payable dengan per 100.000, jatuh tempo 5 tahun, coupon rate 10%, semi annually 1 Juli dan 1 Januari, kemudian market rate-nya 9%. S melaporkan net income tahun 2016 dan dividennya 120.000 dan 60.000. Ditanya, membuat jurnal eliminasi per 31 Desember 2018 dengan metode cost dan menghitung income from S tahun 2015 sampai 2018. Di sini hitung nilai excess value, identifikasi excess value, kita diketahui harga perolehannya 120.000. Kemudian untuk fair value perusahaan 100%-nya atau indirect value-nya 120.000 dibagi 0,75. Kemudian diketahui juga book value net asset-nya ada common stock 80.000 dan retain earning 20.000. Jumlahnya 100.000, maka didapat excess value-nya 60.000. Untuk alokasi excess value 30% untuk inventory dan sisanya 70% untuk paten. Alokasi untuk inventory 18.000, paten 42.000. Kemudian untuk net income dan dividen tahun 2015 sampai 2018, kita cari selisihnya dulu dalam tabel. Nah, itu amortisasi akses di tahun 2015 sampai 2018. Jadi terjadi di tahun 2015 sampai 18.000. Kemudian untuk paten 4.200 dari 2015 sampai 2018 didapat dari 42.000 dibagi masa manfaatnya 10 tahun. Kemudian diketahui juga 1 Januari 2016 saya menerbitkan bonds payable. Nilai parnya 100.000, jatuh tempo 5 tahun, market rate 9%, coupon rate 10%, semi annually dibayar 1 Juli dan 1 Januari. Ditemukan present value bonds-nya 103.956. Next, Pak. Oke, sebentar. Oke, berikutnya. Mohon maaf, Pak. Ya.
Masih bisa lanjut? Maaf Pak, di tempat saya masih halaman 1. Oh gitu. Nah, itu jaringannya sih. Apa sinyal saya ya? Kayaknya sih sinyalnya sih. Soalnya tempat saya kelihatannya sudah. Oh, ya baik. Kemudian membuat tabel amortisasi untuk bonds payable. Cash paid-nya dikali dengan 100.000 dikali dengan 10% dibagi 2 kan. Kemudian interest expense-nya menggunakan rate 9% dibagi 2 karena semiannually juga. Kemudian tabel amortisasi kita juga membuat tabel amortisasi premium bonds eliminasi per 31 Desember 2018. Yang A, investment in S pada RE beginning. Terus 64.550 itu didapat dari 75% kepemilikan dikali dengan 70.000, yang 70.000, 60.000, 120.000 ini dari selisih net income dan dividen tahun 2015 sampai 2017. Kemudian dikurangi dengan 22.200, 4.200 dan 4.200 ini amortisasi excess value yang tahun 2015 sampai 2017. Kemudian yang B, ini untuk eliminasi investment in S-nya, common stock 80.000, RE beginning 260.000, ini setelah RE awalnya 20.000 ditambah dengan selisih dan dividen tahun 2015 sampai 2017. Kemudian amortisasinya itu didapat dari 60.000 dikurangi dengan 60.000 22.200 dan kayak 4.200. Halo? Kemudian untuk nilai investment in S-nya itu didapat dari Persentase ya. investment awalnya senilai 120. Gimana Pak? Nah, ini yang jurnal B atau masih Jurnal B Pak, masih. jurnal B ya? Yang investment in S. Yang investment in S itu didapat dari saldo investment S-nya 120 ditambah dengan investment 4.550 dapat investment MS-nya 284.550. Kemudian sisanya dimasukkan ke dalam NCI begini. Kemudian yang C untuk amortisasi paten itu paten pada unamortized excess sebesar 29.400. Itu sisanya 7/10 dikali 42.000. Kemudian untuk amortisasi paten itu yang jurnal D, amortization expense pada paten senilai 4.200. Lanjut ke jurnal E, ini untuk mencatat equipment pada investment. Pertama kita cari accumulated depreciation dulu. Dapat dari 11 Oktober 2015 dengan 1 Januari 2015 tercatat 3/12 bulan
kemudian dikali 1/5 kali 25.000 plus 25. Kemudian sisanya dari 25.000 dikurangin accumulated depreciation itu dialokasikan ke RE beginning S dan NCI beginning. Masing-masing 25%. Kemudian F itu dicatat tahun berjalan. Kita accumulated depreciation pada depreciation expense 5.000 dapat 5.000 diberikan. Kemudian untuk dividen income pada dividen ini 75.000 didapat dari 75% kepemilikan dikali dengan dividen yang dibagikan yaitu 100.000 didapatlah yang H ini variable 40.000 karena diketahui di soal S membeli 40% obligasi beredar P, berarti 40% dikali 101 ini modal carrying value sebagai P Per 1 Januari ya? Iya Pak, karena Januari untuk 2020. input yang didapat. Oke. Terus yang investment in bonds-nya adalah carrying value-nya milik S itu 1 Januari 2019. Double dia 10.260. Isi antara bonds payable dan investment dalam 450. Kemudian yang I itu untuk interest income. Interest income itu 3.830 didapat dari nilai revenue ada di untuk 1 Juli 2018 dan 1 Januari 2019 dijumlahkan maka hasilnya 3.830. Ya, ini ada di tabel yang bonds itu dari interest expense tanggal 1 Juli 2018 dan 1 Juli 2019 S hanya membeli 40% obligasinya. Sehingga interest income dan interest expense kemudian yang B itu untuk interest payable pada interest receivable sebesar 2.000. Yang K ini untuk eliminasi cost terhadap tanah saya membeli tanah dari S harga 107.000, cost-nya 110, maka ada loss sebesar 3.000. Catat untuk eliminasinya land pada loss on sale of land sebesar 3.000. Kemudian yang L catat NCI expense itu didapat dari 25% milik dikali dengan tahun 2018 dikurangi amortisasi paten tambah dengan laporan kali dapat 1.000 Ajar. dividen S-nya Setan. gimana Pak? Enggak. Ayo lanjut aja. Dividen S-nya didapat dari 25% dikali dengan dividen tahun 2018 dapat 25.000. Selisihnya dimasukkan ke dalam NCI. Kemudian soal nomor 2 menghitung S tahun 2015 sampai 2018 masing-masing. Cara menghitungnya adalah dengan net income tahun berjalan kita kurangkan dengan amortization excess, kemudian dikurangi dengan unrealized gain equipment, ditambah dengan realized gain equipment,
ditambah dengan unrealized loss land kalau ada. Kemudian hasil dari itu kita kalikan dengan jumlah kepemilikan kita, yaitu 75%. Kemudian ditambah dengan realized gain constructive retirement of bonds dikurangi dengan recognition gain. Maka didapat income from S-nya masing-masing 2015 40.537,5, 2016 didapat 90.600, 2017 didapat 151.207,7, kemudian 2018 didapat 152.700. Sudah, Pak. Oke, secara prinsip ini ya, maksudnya saya nggak detail ini angkanya decimal point, tapi secara prinsip udah oke ya, Veronica ya. Baik, Pak. Oke, jadi nanti kalau saya nggak tahu ya, kemarin saya bandingin soal ujian kita sama dengan soal kasus ini kok. Lebih susah soal kasus ini daripada soal ujian kita ya. Mudah-mudahan nanti soal ujian nggak terlalu sulit lah nanti untuk UAS nanti. Oke, berikutnya kasus 3. Kasus 3. Nabila. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk kasus 3 itu sebenarnya soalnya sama dengan yang Veronica tadi, cuman Betul. bedanya itu di pertanyaannya. Iya, Pak. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, buatlah jurnal terkait dengan investment di S dan pendapatan dari S tahun 2017 di buku P jika menggunakan metode ekuitas. Yang kedua itu membuat jurnal terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S untuk tahun 2018 di buku P menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir menghitung saldo investasi di S pada akhir tahun 2018. Jadi yang pertama itu, seperti yang sudah dijelaskan Veronica, kita harus cari dulu excess value-nya dari transaksi pembelian akuisisi oleh P terhadap 75% saham beredar S. Jadi cost-nya itu untuk 75% saham beredar S itu sebesar 120.000. Implied value atau 100% dari saham beredar S itu kita dapatkan dari 120.000 dibagi dengan 75%, yaitu 160.000. Selanjutnya, kita hitung book value net asset S pada tanggal akuisisi yang terdiri dari common stock sebesar 80.000 dan retain earning sebesar 20.000. Jadi total book value net assetnya itu sebesar 100.000. Oleh karena itu terdapat selisih antara total implied value dan book value net asset S-nya itu sebesar 160.000 dikurangkan dengan 100.000, yaitu 60.000. Selanjutnya kita akan alokasikan excess value-nya ke inventory yang under value sebesar 30%, yaitu 18.000 yang sudah terjual di 2015, kemudian sisanya yaitu 70% dialokasikan ke paten yang masa manfaatnya 10 tahun. Selanjutnya adalah kita membuat tabel amortisasi excess value yang terdiri dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 untuk memudahkan penghitungan dari income from S nanti. Jadi untuk tahun 2015 itu amortisasi excess value-nya itu terdiri dari inventory dan paten. Karena inventory terjual seluruhnya di 2015, maka kita akui sebesar sejumlah under value-nya yaitu 18.000. Kemudian untuk patennya kita hitung dari besar alokasi excess value-nya 42.000 dibagi dengan masa alokasinya 10 tahun, kita dapatkan 4.200. Berikut ini adalah total dari masing-masing amortisasi excess value setiap tahunnya dari 2015 sampai 2018. Selanjutnya adalah pada tanggal 1 Januari 2016 itu Halo, suaranya. Face value-nya halo Pak, apakah terdengar? Dengar. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena face value-nya itu 100.000 yang terdiri dari kontraktual rate-nya itu 10%,
Suaranya Nabila putus-putus ya. Putus nyambung. Halo? Halo? Bapak, kata Nabila mungkin dari sinyalnya Pak, sinyalnya. Jadi dia ganti ke HP dulu Pak. Oh Pindah. iya. Ya, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Sama kayak saya di sini ya, sinyal susah. Halo Pak, apa sudah terdengar Pak? Oke, sudah terdengar. Karena tadi N-nya itu 5 tahun dan semi annually, yaitu pada dibayar bunganya itu pada 1 Juli dan 1 Januari, kita hitung present value of bond-nya itu didapatkan 103.956,36. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2017, S membeli 40% bond payable yang beredar milik P. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui berapakah carrying value si bond milik P ini pada tanggal akuisisi oleh S. Nah, kita lihat di tabel amortisasi bond payable oleh yang milik P, itu diketahui bahwa carrying value pada 1 Juli 2017 itu sebesar 102.946. Nah, pada tanggal 1 Juli ini, S itu membeli 40% bond payable milik P yang beredar ini sebesar 40.500. Maka terdapat selisih antara carrying value bond dan harga dari pembelian bond oleh S tadi. Nah, selisihnya ini kita sebut dengan gain on constructive retirement bond. Selanjutnya, kita juga membuat tabel amortisasi investment in bond yang digunakan untuk menghitung income from S nantinya. Selanjutnya, Berikutnya ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk penggunaan equi method di buku P itu, total income from S-nya harus sama dengan total income from S yang ada di jurnal eliminasi. Untuk menghitung total income from S itu, pertama kita hitung net income yang masing-masing tahunnya itu pada 2015, 2016, 2017, dan 2018, 100.000, 120.000, 200.000, dan 200.000. Selanjutnya, net income tersebut kita kurangkan dengan amortization excess value yang di masing-masing tahun, yang sebagaimana sudah kita hitung tadi. Pada 2015 itu sebesar 22.200 yang didapat dari excess value inventory dan paten. Kemudian 2016 itu sebesar 4.200, 2017 4.200, 2018 4.200 yang masing-masing dari amortisasi paten. Selanjutnya perlu kita perhatikan dalam menghitung income from S itu harus dipisahkan yang mana transaksi upstream dan transaksi downstream. Karena untuk transaksi upstream itu nantinya akan kita kalikan terlebih dahulu dengan kepemilikan kita. Kemudian kalau untuk downstream itu tidak perlu lagi dikalikan dengan kepemilikan. Karena kalau downstream itu semuanya itu ditanggung oleh P. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk kepemilikan mayoritas dan minoritasnya. Selanjutnya untuk yang pertama itu adalah unrealized gain dari equipment-nya. Seperti di soal bahwa yang equipment-nya ini itu P membeli equipment milik S dengan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000.
Nah, oleh karena itu, untuk 2015 itu kita kurangkan dengan unrealized gain equipment upstream-nya tadi sebesar 25.000. Selanjutnya, untuk realized gain-nya upstream-nya itu, karena transaksi pembelian oleh P terhadap equipment ini terjadi pada 1 Oktober 2015, makanya untuk realized gain-nya itu kita harus kalikan 3/12 dikali 25.000 per 5 tahun, sebagaimana masa manfaat dari equipment-nya. Kita dapatkanlah 1.250. Selanjutnya, total dari transaksi net income, amortisasi excess value, dan transaksi upstream-nya itu kita dapatkan 54.050. Nah, kemudian kita kalikan dengan kepemilikan kita sebesar 75%, kita dapatkan 40.537,5. Selanjutnya, untuk 2016 income from S-nya itu tadi net income-nya 120.000, amortisasi excess value-nya 4.200, kemudian realized gain-nya karena ini full 1 tahun berarti 5.000 yang kita dapatkan sebesar 120.800. Selanjutnya akan kita kalikan dengan kepemilikan yaitu 75%. Kita dapatkan 90.600. Nah, selanjutnya lagi untuk tahun 2017 net income-nya itu sebesar 200.000, amortisasi excess value-nya 4.200, realized gain-nya 5.000. Totalnya adalah 200.800. Kita kalikan dengan kepemilikan kita 75%, yaitu 150.600. Nah, pada tahun 2017 ini tadi kan terjadi transaksi downstream, yaitu pihak subsidiary membeli 40% transaksi 40% bond payable milik P yang beredar. Nah, atas transaksi tadi kan itu kita hitung bahwa terdapat gain on constructive retirement bond-nya itu 678,4. Nah, untuk itu pada tahun 2017 ini kita harus tambahkan unrealized gain CRB di awal tadi pada tahun terjadinya transaksi. Selanjutnya itu terdapat realized gain dari constructor retirement ini atau recognition-nya itu yang kita akui pada tahun tersebut itu bisa kita hitung dari selisih antara interest revenue pada tahun tersebut dan interest expense-nya pada tahun tersebut. Nah, dari tabel amortisasi tadi kan transaksinya itu terjadi pada 1 Juli 2017. Berarti interest expense yang diterima oleh pihak S itu atau yang dibayarkan oleh P itu sebesar dari 40% dikalikan 4.633 sebagaimana yang ada di tabel pada tanggal 1 Januari 2018-nya. Nah, itu didapatkan 1.853. Selanjutnya untuk interest revenue-nya itu sebagaimana tabel yang ada di amortisasi investment in bond pada S itu didapatkan bahwa senilai interest revenue yang didapatkan itu sebesar 1.924. Perlu diperhatikan teman-teman untuk interest expense-nya ini jangan lupa kita kalikan dengan kepemilikan yang dibeli oleh S tadi. Kemudian didapatkanlah bahwa selisihnya itu antara interest revenue dan interest expense-nya itu 71. Oleh karena itu pada tahun 2017 kita kurangkan dengan selisih tersebut sebesar 71. Kita hitung total income from S pada 2017 itu sebesar 151.207,4. Selanjutnya untuk tahun 2018. Nah, 2018 ini net income-nya itu 200.000, kemudian amortisasi excess value-nya itu 4.200, kemudian realized gain-nya untuk equipment itu sebesar 5.000, dan terjadi juga transaksi upstream pembelian land oleh P dari S. Nah, jadi pada 1 Oktober 2018, itu diketahui bahwa P membeli land S dengan harga 107.000 dan di mana cost of land itu sebesar 110.000. Berarti di sini kan ada keuntungan sebesar 3.000. Kerugian diulangi berarti ada kerugian sebesar 3.000 yaitu dari harga fair value atau yang dibeli P itu sebesar 107.000 di mana cost-nya itu 110.000.
Nah, untuk unrealized loss ini kita tambahkan juga di 2018. Selanjutnya, total 203.800 ini kita kalikan dengan kepemilikan didapatkan sebesar 152.850. Nah, pada tahun 2018 kita juga hitung realized gain atau recognition gain dari constructive retirement bond-nya ini itu dari selisih dari interest revenue dan interest expense lagi. Nah, 2018 ini kan sudah full 1 tahun. Berarti untuk interest expense-nya itu kita hitung 40%-nya itu dari $4.616 ditambah dengan 4.599. Yang didapatkan itu 9.215, baru kita kalikan dengan kepemilikan, yaitu 40%, didapatkan 3.686. Selanjutnya untuk interest revenue-nya, kita juga tinggal lihat di tabel amortisasi investment in bond tadi. Untuk tahun 2018 itu sebesar 1.920 ditambah dengan 1.916, didapatkan 3.836. Nah, dari selisihnya ini sebesar 150 kita kurangkan di tahun 2018. Oleh karena itu, total income from S-nya itu kita dapatkan 152.700. Nah, kembali ke soal, karena yang nomor 1 itu ditanyakan yaitu terkait dengan investment di S dan pendapatan dari S 2017. Nomor 1 ini jurnalnya saya gabung menjadi 1 dari total income from S yang telah kita hitung tadi. Sebesar untuk 2017 itu sebesar 151.207,4. Nah, kalau yang Safriyadi tadi kan dia dipisah satu-satu jurnalnya. Tapi karena untuk menurut saya untuk menghemat waktu juga dalam pengerjaan nantinya itu bisa kita hitung sekaligus dengan mencari income from S terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita hitung jurnal untuk menentukan pencatatan dividen tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 itu dinyatakan pada soal bahwa dividen yang dibagikan itu sebesar 80.000. Berarti kan kepemilikan kita tadi 75%. Oleh karena itu kita harus kalikan pembagian dividen 80.000 dengan kepemilikan 75% sebesar 60.000. Selanjutnya untuk nomor 2-nya itu jurnal terkait investasi di S dan pendapatan dari S tahun 2018 itu sama, kita tinggal ambil jurnal gabungannya tadi dari total income from S di tahun 2018 152.700. Selanjutnya untuk mencatat dividen tahun 2018 itu dinyatakan di soal bahwa dividennya itu sebesar 100.000, kita kalikan dengan 75% kepemilikan, maka kita dapat 75.000. Soal ketiga yaitu menghitung saldo investasi di S pada akhir tahun 2018. Nah, informasinya itu bahwa tidak ada informasi saldo awal investment S itu berapa. Jadi asumsinya itu transaksi investment in S itu baru berasal dari pertama kali akuisisi kita tadi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 120.000. Nah, selanjutnya itu dalam menentukan investment in S akhir atau investment in S ending periode itu dari pertambahan dari income from S-nya 2015 sampai 2018 dan pengurangan dari dividen income dari 2015 sampai 2018. Nah, income from S dari 2015 sampai dengan 2018 itu kita dapatkan sebesar dari yang 2015 yang 40.500 ditambah dengan 90.000 ditambah 151.207,4 ditambah dengan 152.700. Totalnya itu adalah 435.004,9. Selanjutnya untuk dividen income-nya itu didapatkan dari 75% dikali total dividen yang kita dapatkan dari 2015 sampai 2018. Nah, di soal tadi kan 2015-nya itu dividennya didapatkan sebesar 30.000. Kemudian ditambah yang 2016-nya itu sebesar 60.000.
ditambah dengan dividen 2017 80.000 dan dividen tahun 2018-nya 100.000. Totalnya itu adalah 270.000. Kita kalikan dengan kepemilikan 75%, didapatkan 202.500. Jadi total investment in S-nya itu dari investment awal kita 120.000 ditambah dengan total income from S 435.044,9 dikurangkan dengan total dividen income-nya 202.500. Kita dapatkan saldo investment in S pada 31 Desember 2018 itu sebesar 352.544,9. Oke. Kalau secara angka detailnya saya ini ya. Cuma kalau saya lihatnya secara prinsipnya teman-teman sudah paham ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini Luna. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk soal kasus nomor 4, soalnya itu 2 Januari 2017 P itu beli 90% secara cash 153.000. Nilai ekuitasnya itu 150.000. Nah, perbedaan nilai wajarnya itu dialokasikan ke goodwill. Nah, pada 3 Januari 2017 S jual peralatan ke P dengan harga jualnya itu 76.000 dan tahun serinya itu 15.000. Masa manfaatnya 3 tahun. Selama 2017, S juga jual persediaan ke P sebesar 60.000 termasuk margin 20.000. Pada 31 Desember 2017, 40% itu masih belum terjual. Saat 2 Juli 2017, saya beli separuh obligasi atau 50%-nya itu dengan harga 92.960. Nilai parnya itu 200.000 dan preminya 7.000. Jatuh temponya 3 tahun. Bunganya dibayar annually setiap 1 Januari dan 1 Juli. Coupon rate-nya sebesar 12% dan interest expense saat dibeli itu 11.000. Untuk YTM bonds payable-nya 11% dan YTM investment bond-nya 15%. Pertama, hitung dulu untuk goodwill-nya yaitu dari nilai akuisisinya itu kan tadi di soal 153.000 sama kepemilikannya 90%. Kita hitung implied value-nya dari nilai akuisisi per kepemilikan 90% sebesar 170.000. Dikurangin book value ekuitas S-nya sebesar 150.000. Jadi goodwill-nya 20.000. Pada 3 Januari jual peralatan ke P itu dengan harga jualnya itu 36.000 dan carrying value-nya itu 15.000. Maka ada gain-nya itu 21.000. Nah, untuk kalau saat tahun 2017 S jual persediaan ke P sebesar 60.000 salesnya dan marginnya itu 20.000. Harga gainnya itu sebesar 8.000 dari 40% dikali 20.000. Selanjutnya kita membuat tabel amortisasi untuk bonds payable dan investment in bond-nya. Untuk tabel yang bonds payable itu kayak SPT di 11%. Per 2 dikali 200.000 parnya. Terus konklusifnya itu yang investment in bond itu pakai yang 15%. Maksudnya pakai yang 12% yang SP sama cash receive. Untuk expense-nya itu pakai yang 11%, yang interest revenue-nya itu pakai yang 15%. 15%-nya dari? Apa, Pak?
Soalnya sudah ada 15% ya? Oh ya, ada. Ada Pak di soalnya. Sudah ada soalnya. Umpamanya nanti di soalnya belum ada, nanti harus cari sendiri ya. Jika di soal belum ada, berarti nanti kan harus cari pakai metode interpolasi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu halaman selanjutnya Pak. Apa? Sudah. Titipan dari teman di SDM mau biasanya itu transfer aja mas. Kalau transfer kan bisa kedua Nah, ini apa? untuk yang tunai. Oh. Ya mas. Halo, lanjut. Ya Pak, untuk halaman selanjutnya Clear ya? karena ini upstream maka berpengaruh ke income from S dan NCI expansion. Kita hitung income from S-nya sama NCI expense-nya. Dari net income itu sebesar 138.615 itu bisa hitung dari kertas kerjanya, yaitu sales-nya sebesar 530.000, dikurangin COGS-nya sebesar 370.000, ditambah gain on sale-nya itu 21.000, sama dikurangi interest expense-nya 22.385, yaitu dari 11.000 ditambah 11.385, sama dikurangin depresiasinya di kertas kerja yaitu 20.000. Jadi net income-nya itu 138.615. Lalu dikurangi net income-nya dikurangi dengan unrealized upstream-nya, yaitu equipment. Dari equipment-nya 21.000 yang tadi di awal, sama inventory-nya yang belum terjual yaitu 40% kali 20.000 sebesar 8.000, dan bonus-nya itu dari 120.279,5 itu selisih dari interest rate-nya 690,72 di tabel, dan interest expense-nya yaitu 50% dikali 11.385. Nah, lalu ditambah dengan realized upstream-nya yaitu dari RB awal, yaitu selisih dari harga retiring bond-nya sebesar 92.960, sama CV bonds-nya itu 50% dikali 207.000, jadi 10.540. Nah, totalnya itu 125.875,5 dikali sama kepemilikannya 90%. Jadi income from S-nya itu 113.287.000,95. Untuk NCI expense-nya itu dikali 10%, jadi 12.587,55. Selanjutnya untuk jurnal eliminasinya, yang pertama kita eliminasi investment in S dan equity S-nya, yaitu dengan menebuskan RE awal senilai 50.000 ada di kertas kerja, dan common stock-nya 100.000, goodwill-nya yang tadi kita hitung 20.000, dan kreditnya itu investment in S-nya itu akuisisinya sebesar 153.000, dan NCI equity-nya itu selisih dari debit sama kreditnya 17.000. Kemudian kita eliminasi gain penjualan equipment-nya itu dengan menerbitkan gain on sale pada equipment sebesar 21.000. Selanjutnya kita eliminasi overvalue depresiasinya itu dengan menerbitkan accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 21.000 dibagi 3 tahun, yaitu 7.000. Selanjutnya yaitu
Halo. Halo. Sinyalnya ya. Pak, tadi terputus Pak. Oke, yuk dilanjutkan aja. Tadi kita eliminasi bonds payable-nya sama investment inbound-nya yang akan menghasilkan gain on CRB. Bonds payable-nya itu sebesar 50% dari carrying value-nya 385.000. Investment inbound-nya itu sebesar 93.932. Selisihnya itu gain on CRB-nya 9.260,5. Selanjutnya kita eliminasi interest revenue dan interest expense-nya. Interest expense-nya itu sebesar 50% dikali 11.385 dan interest revenue-nya itu 6.972 dapat dari tabel. Selisihnya itu gain on CRB sebesar 1.279,5. Selanjutnya kita juga mengeliminasi interest payable dan interest receivable-nya sebesar 2. Lalu kita kedua income from S-nya dan dividen. Income from S-nya itu di debit sebesar 113.287,95 yang tadi kita hitung. Kemudian dividen S-nya itu sebesar 90% kepemilikan dikali 30.000, ada di sebesar 1.000. Seluruhnya jadi 86.287,95. Selanjutnya kita memunculkan NCI expense-nya, yaitu dividen keuntungan untuk NCI-nya dengan jurnal NCI expense-nya di debit sebesar 12.287,55 dari perhitungan tadi. Kemudian dividen S dengan saldonya itu 3.000 dari 10% dikali 30.000 dan NCI equity-nya itu selisihnya sebesar 9.587,5. Untuk kertas kerjanya yang masih kosong itu interest income-nya berasal dari tabel amortisasinya sebesar 6.972. Terus income from S-nya itu berasal dari uang tadi kita hitung. Kemudian net income-nya itu berasal dari sales dikurangi COGS, ditambah interest income-nya, terus ditambah income from S-nya, lalu dikurangi dengan depresiasinya. Jadi net income-nya itu 315.259,95. Menghitung ending RE-nya itu dari RE awalnya itu dikurangi dividen lalu ditambah dengan income-nya, jadi ending RE-nya itu 507.259,95. Untuk S-nya itu interest expense-nya dari tabel itu 11.000 ditambah 11.385. Net income-nya itu sama sales dikurangi COGS ditambah gain dikurangi interest expense kemudian dikurangi debit. Jadi
net income-nya itu 138.615. Untuk ini sama net income by dividen dan net income jadi 158.615. Kemudian yang P-nya yang financial position-nya itu reverse receivable-nya itu dari tabel sebesar 6.000. Kemudian investment itu berasal dari jurnal nomor 1 dan nomor 1 itu sebesar 153.000 sama jurnal nomor 9 yaitu ditambah 86.287,95 jadi 239.287,95. Investment in bond-nya itu dari tabel 93.000. Kemudian total asetnya kita jumlahkan yaitu sebesar 857.299,95. RE-nya itu diperoleh dari ending RE tadi sebesar 507.259,95. Jadi total liability dan equity dari P itu 857.299,95. Yang total aset jumlahnya tinggal dijumlahkan jadi sebesar 471.000. Kemudian interest value itu dari tabel 12.000 sebesar 285.000. Kemudian RE-nya yang tadi RE itu sebesar 158.615. Jadi total liabilitas dan equity-nya itu 477.000. Lalu kita masukkan jumlah edit tadi ke kreditnya disesuaikan karena udah jelas dari kreditnya yaitu 508.040, kreditnya di 508.040. Konsolidasinya tinggal menjumlahkan dari P sama kreditnya. Sudah Pak. Oke. Secara prinsip ini ya, sudah paham. Terus nanti pemilihan ujian, pemilihan nanti buat worksheet. Kemarin pas utas kemarin tuh, ada beberapa teman yang masih kosong aja. Kalau saran saya, misalnya gini, ada worksheetnya nanti diisi dulu lah angka yang yang dari soalnya. Terus nanti yang sampai kosong belum itu loh. Kemarin masih ada beberapa yang ininya kosong belum gitu. Saya bingung mau ngasihnya gimana namanya. Ya udah hanya keterangan sama sekali. Oke. Soal nomor 4 sama soal nomor 5 sama ya. Nggak beda jauh ya ininya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut yang soal aja. Soal nomor 6 satu. Iya Pak. Sudah terdengar belum Pak suara saya? Sudah terdengar. Ini Pak, maaf ke halaman 2 dulu. Halaman Saya 2. bikin perhitungannya di halaman 2 sampai ke 4 ini. Terima kasih Pak. Jadi di soal 6 itu dia kan soalnya pada 1 Januari 2016 P membeli kepemilikan S 80% dengan membayar secara cash sebesar 100.000 pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba 30.000. Kelebihan nilai wajar atas nilai tercatat dialokasikan ke inventory, under value 5.000 terjual tahun 2016. Lalu land-nya over value 10.000, lalu building-nya under value 10.000, dia punya masa manfaat 10 tahun, lalu sisanya dialihkan ke paten dengan masa manfaat 5 tahun. Nah, pertama saya nyari amortisasinya dulu. Amortisasi asset value-nya, alokasinya. Itu dia kan nilai akuisisinya 100.000.
lalu kepemilikannya 80%. Nah, implied value-nya itu kan berarti 100.000 dibagi 80% dapat 125.000. Nilai BV ekuitas S-nya kan 110.000 dari 80.000 ditambah 30.000 tadi di soal. Lalu excess-nya ada 15.000. Setelah itu saya alokasikan ke inventory under value 5.000, land-nya over value 10.000, building-nya under value 10.000, serta sisanya ke paten 10.000. Inventory-nya terjual 2016, building-nya ini 10 tahun, patennya 5 tahun. Lalu amortisasi untuk inventory pada tahun 2016 2000 ini di akhir tahun berarti kan udah habis tuh. Lalu yang lainnya nggak ada amortisasi. Lalu buildingnya 10.000 dibagi 10, 1.000. Lalu patennya 10.000 dibagi 5 tahun, 2.000. Total amortisasi tahun 2016 8.000. Berarti unamortized-nya itu 15.000 dikurang 8.000 sama dengan 7.000. Nah, lalu di soal keterangan selanjutnya itu yang A, dia selama 2017 S membeli persediaan ke P sebesar 60.000 dan margin 20% dari harga jual. Pada akhir tahun 30% masih belum terjual. Unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 terjual tahun ini. Yang A sampai D perhitungannya di halaman selanjutnya, Pak. Ini ya. Nah, iya Pak, itu. Nah, untuk yang A itu dia itu kan ada unrealized downstream. Jadi dia kan penjualannya 60.000. Sales-nya karena 20% marginnya karena 20% dari sales, maka 20% dikali 60.000 dapat 12.000. Unrealized gain-nya itu dia dapat 3.600 dari, kan di soal tadi ada keterangan 30% masih belum terjual. Nah, itu dikaliin sama si marginnya. 30% dikali 12.000 sama dengan 3.600. Lalu di soal juga ada keterangan realized profit 4.000. Realized. Dari tahun Unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 terjual tahun ini. Itu dari soal. Lalu untuk yang B, ini S membeli tanah dari P dengan harga 50.000 pada 6 Juni 2016. Harga pokok tanah 45.000, tanah tersebut masih digunakan. Nah, itu dia price land-nya tadi kan 50.000, lalu harga pokok tanahnya dia 45, maka ada gain on sale of land-nya 5.000. Keterangannya tanahnya masih digunakan. Lalu yang C, P membeli peralatan dari S dengan harga 45.000 pada 1 Oktober 2016. Nilai buku peralatan tersebut adalah 30.000 dan masih mempunyai masa manfaat 3 tahun. Itu dia upstream karena si P beli peralatan dari S, berarti S jual ke P. Nah, harga per equipment-nya kan 45.000. Lalu BV equipment-nya 30.000, maka ada gain on sale of equipment 15.000. Nah, di sini ada depresiasi profit tahun pertama 1.250 didapatkan dari 3/12 itu dapat dari, karena kan tadi dia belinya 1 Oktober 2016. Berarti Oktober ke Desember masih sisa 3 bulan. Oktober, November, Desember. Lalu 1/3 dapat dari ini, dia kan tadi masih ada keterangan masih ada manfaat 3 tahun. Maka 1/3 dikali 1/3, lalu dikali 15.000 dari gain on sale of equipment-nya. Dapat depresiasi profit tahun pertamanya 1.250. Lalu selanjutnya buat yang D, P membeli 25% outstanding bond S di secondary market pada 2 Juli 2016 dengan harga 94.418 dengan YTM-nya 12%. Bond payable pada saat dibeli bernilai 347.034, YTM-nya 15%.
Bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi dan kupon 10%. Dan dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Berarti semi-anuali. Nah, itu saya bikin tabel amortisasinya di halaman keempat. Buat yang tabel amortisasi si bonds payable sama si investment in bond-nya. Karena dia semi-anuali, maka buat cash paid-nya itu saya bagi 2. Kan tadi kalau di soal dia kuponnya 10%, maka saya bagi 2, 10% dibagi 2, 5%. Terus cash reserve-nya juga sama, 5%. Lalu interest expense untuk bonds payable-nya dia 7,5%, itu dari 15% dibagi 2. Lalu interest income itu dia 6%, dapat dari 12% dibagi 2. Nah, lalu masuk ke jurnal. Dari halaman 2 yang bawah, Pak, maaf. Nah, ya itu. Oke. Untuk jurnal pertama, ini dia ngejurnal buat update investment. Jurnalnya investment in S pada beginning RE, dia 17.600, didapatkan dari ini, perubahan ekuitas. Perubahan ekuitasnya, saya nulis di atasnya, Pak. Perubahan ekuitas, saya keterangan angkanya dapat dari atasnya yang, nah itu, di samping nilai ekuisisi kan ada keterangan tuh, update investment. 17.600. Nah, itu dapat dari perubahan ekuitas. 30.000 itu dapat dari, jadi kan di worksheet-nya itu dia ada si beginning RE subsidiary 60.000. Lalu dikurangin dengan 30.000 dari soal. Lalu dapat 30.000 perubahan ekuitasnya. Nah, lalu dikurangin sama si amortisasi tahun 2016. Yakni amortisasi inventornya 5.000. Amortisasi buildingnya 1.000 dan amortisasi patennya 2.000. Dapat update investmentnya 17.600. Lalu jurnal kedua, beginning RE 60.000, common stock beginning RE 60.000 didapat dari yang ada di ini worksheet-nya. Lalu common stock 80.000. Lalu unamortized excess 7.000 didapat dari tadi. Tadi kan excess value-nya 15.000. Lalu dikurangin sama amortisasi tahun 2016 itu kan 8.000. 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000. Maka sisanya 7.000. Nah, lalu investment in S-nya ini dia didapat dari 147.000, penjumlahan yang beginning RE common stock sama unamortized excess di debit dikalikan dengan kepemilikannya 80%. Lalu NCI-nya ini dia sisanya berarti 20% dikali 147.000 dapat 29.400. Lalu untuk jurnal ketiga dia ini ada terkait dengan yang value tadi. Building di debit 9.000 didapatkan dari dia kan awalnya dapat alokasi 10.000, terus udah diamortisasi 1.000, maka sisanya 9.000. Lalu paten juga sama kayak gitu, dia awalnya 10.000, lalu udah diamortisasi 2.000, sisanya 8.000. Land di kredit dia 10.000 karena over value dan tidak ada amortisasinya. Unamortized excess di kredit 7.000, dia dari yang tadi 15.000 dikurang 8.000 dapat 7.000. Lalu selanjutnya yang jurnal nomor 4 dia jurnal si amortisasi building, amortization expense pada building 1.000. Lalu jurnal nomor 5 di halaman 3 atas. Jurnal nomor 5 itu dia amortization expense pada paten, dia buat yang amortisasi paten tahun 2016-nya 2000 amortisasi paten yang tadi 2.000. Terus jurnal nomor 6-nya ini dia sales pada COGS 60.000 dari yang keterangan A itu. Selama 2017 S membeli persediaan ke P sebesar 60.000. Nah, lalu buat yang jurnal nomor 7 dia ada
unrealized downstream yang tadi udah sempat dihitung 3.600 yang dapat dari 30% dikali 12.000 tadi yang keterangan di bawah. Nah, lalu yang nomor 8-nya ini dia dari keterangan juga yang 4.000 yang realize. Itu jurnalnya beginning RI pakai COGS. Lalu yang nomor 9 ini dia kan tadi ada downstream land dari keterangan yang B. Terus dia ada untung 5.000. Maka di jurnal beginning RE pada land sebesar 5.000. Lalu untuk jurnal nomor 10-nya itu dia beginning RE di debit 11.000. Ini didapat dari 80 beginning RE-nya didapat dari 80% dikalikan dengan 15.000 dikurangi dengan yang pertama kan dari ini dulu toh, yang akumulasi yang tahun sebelumnya toh, baru nanti selisihnya baru dikalikan 80% untuk yang investment S-nya atau bikin RE-nya sama yang 20% untuk yang iya Pak. Nah, jadi tadi equipment-nya udah hitungan 15.000 yang dari keterangan di bawah, lalu 1250 juga tadi udah dicari dari yang halaman ketiga tadi yang depresiasi profit tahun pertama, berarti kan ada sisa 13.750. Nah, itu dialokasiin ke si beginning RE-nya 80%, lalu dialokasiin sisanya 20% ke NCI equity-nya. Itu buat yang nomor 10. Lalu buat yang nomor 11 itu dia ada realize upstream dari yang keterangan C tadi, yang P membeli peralatan dari S. Dia kan tadi gennya ini dia 15.000 gain on sale of equipment-nya. Nah, terus karena dia masih punya masa manfaatnya 3 tahun, maka si 15.000 tadi kita kali 1/3 dapat 5.000. Terus jurnal yang nomor 12 dia bonds payable di debit sebesar 91.626,69. Ini dapat dari ini. Kan keterangannya itu dia di yang D, P membeli 25% outstanding bond. Berarti 25% dikali sama yang ini dari tabel amortisasi yang 366.506,75 itu yang tanggal 1 bulan 1 tahun 2018. Jadi anggapannya itu kayak apa ya, saya nganggapnya karena sebenarnya kan dia masuknya ke 2017. Jadi saya kali ini tuh Pak. Dari soalnya tuh kita buatnya tahun berapa sih maksudnya? Worksheet-nya kita per Worksheet-nya 31 Desember 2017 Pak. 17. Oke. Ini kenapa 2018 maksudnya? Saya mau beli 20%. Di sini tuh bond pada saat dibeli harganya 347 ya, carrying value-nya.
Oke, benar. Karena kan ini ya 1 Januari ya, sedangkan Iya, Pak. 1 Januari 2018, sedangkan kita buat LK konsolidasinya 31 Desember 2017 ya. Iya, Pak. Oke. Lalu selanjutnya itu dia ada pengalokasian dari yang di bagian halaman 3 bawah itu saya ngitung. Jadi selisih antara investment in bond sama bonds payable. Itu kan ada selisih 4908,66. Itu gain on CRB bukan Pak namanya, Pak? Iya. Nah, yaitu 4908. Oh iya, 96535-nya itu dia didapat dari Sebentar, kan gini, ketika bonds itu dibeli, yang misalnya bondsnya PDBS, itu kan ada yang pokoknya sama bunganya tuh. Nah, dua-duanya kan ada ini kan, loss sama gain-nya tuh. Loss atau gain on CRB. Sama ya. Berarti yang pokoknya yang ini yang bunganya selisihnya. Gitu. Oke. Nah, si 4908 ini dia dialokasikan ke beginning RE-nya 80%, lalu dialokasikan ke NCI-nya 20%. Nah, lalu investment in bond-nya 96535. Itu dia dapat dari tabel yang investment in bond per 1 Januari 2018. Lalu jurnal nomor 13 ini buat yang bunganya. Tadi kan buat yang bondsnya. Nomor 13 ini buat yang bunganya. Interest income-nya ini dia 11.452,26 didapatkan dari ini di tabel yang investment in bond yang interest revenue atau interest income-nya. Itu dia saya menambahkan dari yang tanggal 1 Juli 2017 ditambahin sama interest income yang tanggal 1 Januari 2018. Karena yang 1 Juli ini kan anggapannya punyanya sih 1 Januari 2017 sampai 30 Juni 2017. Yeah. Terus yang 2018 juga kayak gitu, dari 1 Juli ke 31 Desember. Itu dapat 11.452,26. Lalu yang tadi yang loss itu saya yang tadi kan udah ngitung loss on CRB upstream, dia buat yang bunganya. Itu kan dapat 1909,03. Itu dialokasiin ke beginning RE-nya 80%, lalu dialokasiin ke NCI equity-nya 20%. Lalu di kreditnya ada interest expense, dia 13.361,30 didapatkan dari ini. Kan dia tadi investment in bond-nya itu cuma beli 25%. Berarti buat interest expense-nya juga 20 dikali 25%. Nah, itu dia dapat angka 26.965 sama 26.479 dapat dari tabel amortisasi yang bonds payable yang interest expense yang 1 Juli 2017 sama 1 Januari 2018 juga. Ditambahin lalu dikali 25%. Lalu untuk jurnal yang 14, ini dia interest payable pada interest payable. Jatuhnya kayak apa? Eliminasi gitu, Pak. 5.000. 5.000 itu dari tabel ada yang investment in bond. Lalu yang 15 dia dividen income pada dividen S didapatkan dari 80% yang kepemilikannya dikali sama 30.000. Lalu yang jurnal terakhir itu nyari NCI expense. NCI expense-nya ini pertama saya nyari dulu, itu di bawahnya ada keterangan. Ini net income 86.554,80 dapat dari, sebenarnya saya ngitung dulu di worksheet-nya. Jadi kan di worksheet-nya itu udah ada beberapa komponen. Cuma belum ada si interest
interest expense-nya, tapi tadi kan udah dapat. Nah, itu saya masukin dapat net income-nya itu 86.554,80 di worksheet-nya. Lalu saya pakai buat ngitung NCI. Si net income itu saya kurangin sama amortisasi building, lalu saya kurangin sama amortisasi paten, lalu saya tambahin sama realize upstream equipment 5.000, lalu tambah juga sama piecemeal recognition loss on CRB upstream. Nah, itu ditotalin, lalu dikalikan sama si persentase NCI-nya 20%, dapat nilai NCI expense-nya 18.092,77. Lalu dividen S itu dikredit 6.000 didapatkan dari 20% dikali 30.000. 30.000 itu dapat dari ini Pak, worksheet-nya udah ada. Terus lalu selisihnya itu masuk ke NCI equity 12.092,77. Setelah itu angka-angka di jurnal saya masukin ke worksheet. Itu saya kasih nomor sih Pak. Udah ya, dimasuk. Iya. Oke. Kalau secara umum sih saya, maksudnya teman-teman sudah tahu sih atau pengerjaannya ya. Jadi nanti mudah-mudahan pas ujian sudah bisa. Oke, ini waktunya udah 10 menit lagi. Soal 7 sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama soal nomor 6. 7 nggak beda jauh dengan nomor 6. Ini juga sama, beberapa itemnya juga sama. Yang nomor 7 pakai metode ekuitas ya. Kalau metode ekuitas kan bedanya cuman ini ya, ada beberapa item yang harus kita ganti dengan akun investment IS. Coba kita lihat sekilas deh. Soal 7, Wahyu Indra. Ya Pak. Di yang selisihnya bedanya di mana aja? Ya. Kan nomor 6 sama 7 itu sama kok ya diketahui. Jadi yang bedanya tuh tadi saya lihat juga akun bikin RE-nya diganti dengan investment IS. Benar. Terus yang di cost tadi kan ada jurnal atau yang pertama tuh penyesuaian jurnal SketchUp ya. Itu. Nah, itu nggak ada yang ada. Yang lain sama ya harusnya ya. Sama. Terus dia yang dividennya juga beda, Pak. Ya, benar, dividennya kan nilai investment IS-nya kan pastinya beda kan karena ada ada di cost itu. Kalau saya lihat secara prinsip teman-teman sudah paham ya alur pengerjaannya, mudah-mudahan nanti pada saat pengerjaannya pada saat UAS nanti sudah bisa lah. Oke. Halo. Iya Pak, hadir. Iya, hadir ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Kamis ya, sama lagi tambahannya hari Jumat ya. Iya. Oke, saya ini ya minta maaf karena ini kayaknya kita 3 kali pertemuan ya minggu ini ya, kayak minum obat ya. Jadi mohon maaf karena jadwal di kantor ya gitulah. Dan mulai minggu depan kayaknya saya sudah meriksa lagi ke Pemda itu, jadi mungkin agak ini lagi waktunya. Yang penting nanti kan tanggal 2 Januari tanggal 1 Februari nanti teman-teman bisa ujian tinggal lancar ya. Kan kemarin saya dapat soal UAS ya 16, 17, 18, 19, 2020 itu sudah ada yang dibahas belum sama IMTI atau Kalau yang 2 tahun lalu udah dibahas di channel Pak Agung.
sama 2 tahun lalu. 2 tahun ya lalu. berarti yang 2019 yang 2020 belum. Oke, berarti 2019 sudah ada ya di ininya Pak Agung ya? Iya, benar. Itu yang di video itu apa yang di mana? Yang di video Oh, yang di di video. YouTube. Ya. Oke. Berarti nanti kita bisa bahas yang sisanya aja ya. Terus saya nggak tahu ya apakah saya bisa ada kelas tambah atau bagaimana. Yang penting kita selesaiin dulu ya 7 pertemuan ini. Oke. Iya, Pak. Sementara itu kita ketemu lagi hari Kamis. Oke, sama Jumat ya. Sama Jumat ya. Oke. Demikian kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.